Ada kasus aneh di mana wanita ini masuk ke dalam pesawat bersama anaknya. Namun anehnya, di tengah perjalanan, anaknya hilang begitu saja. Lebih anehnya lagi, tidak ada penumpang yang pernah melihat anaknya masuk bersama ibunya. Bahkan daftar penumpang menunjukkan bahwa putrinya tidak pernah naik pesawat tersebut. Apakah ibu ini mulai gila? Atau ada kejanggalan lain yang terjadi? Inilah alur cerita Flight Plan. Malam itu merupakan sebuah malam yang berat bagi Kyle Pratt, seorang insinyur penerbangan Amerika yang baru saja menjanda akibat kematian suaminya di Berlin. Dia harus membawa jasad suaminya, David, melalui penerbangan ke Amerika Serikat bersama dengan putrinya, Julia, yang berusia 6 tahun. Untuk menenangkan dan membantu tidurnya, Pratt mengkonsumsi obat penenang atas saran dokternya. Keesokan paginya, cuaca di luar rupanya sedang turun salju. Julia tampak syok. Bahkan Pratt harus menggendong dan menutupinya dengan mantel agar mau masuk ke dalam taksi yang telah menunggunya. Saat di bandara, Pratt kehilangan Julia. Dia panik dan mencarinya ke sana kemari. Rupanya Julia ada di sebuah toko makanan karena lapar. Lalu Pratt menasihatinya agar tidak berkeliaran tanpa dirinya. How many times do I have to tell you not to wander away from me in public places? Mereka akan menaiki pesawat di mana Pratt terlibat dalam pembuatannya. Mereka adalah orang pertama yang masuk ke kabin. Pratt menyaksikan Julia yang sedang membuat gambar love pada jendela kabin oleh uap dari mulutnya. Karena masih syok atas kematian suaminya, Pratt kembali mengkonsumsi obat penenang yang membuatnya tertidur pulas, tanpa menyadari bahwa putrinya, Julia, telah hilang dari kursinya. Pratt berusaha untuk menanyakan kepada penumpang lain, tapi tak ada satupun yang melihatnya. Salah satu pramugari mengatakan bahwa Julia mungkin saja sedang bermain dengan anak-anak seusianya. Pratt kembali menyusuri kabin, tapi tetap dia tidak menemukan putrinya. Dia makin panik, lalu kembali ke kursinya dan menemukan bahwa boneka milik Julia masih ada di situ. Kemudian dia menghubungi kru pesawat untuk membantu mencarinya dengan menghitung kembali manifestasi pesawat tersebut. Seems our aircraft is big enough to lose a child in. Her name is Julia Pratt, 6 years old. Seorang pramugari, Stephanie, telah meng-cross-check bahwa tak ada catatan mengenai putrinya tersebut dalam manifestasinya. Celakanya, Pratt juga tidak menemukan boarding pass serta tas punggung milik putrinya. Pratt juga menemukan bahwa tas punggung milik putrinya hilang dari bagasi. Itu sesuatu yang mustahil karena Julia masih terlalu pendek untuk bisa menjangkaunya. Pratt kemudian menghubungi Kapten Pilot Marcus Rich untuk terlibat dalam pencarian putrinya itu. Tentu saja hal ini membuat panik penumpang lain serta para kru pesawat. Sementara itu, seorang polisi udara, Gene Carson, terpaksa mengawasinya karena khawatir tingkah Pratt akan semakin tak terkendali. Kapten Rich akhirnya keluar dari ruang kokpit, lalu menanyakan perihal hilangnya Julia kepada Pratt. Pratt mengatakan bahwa dia sedang mengkonsumsi obat penenang, di mana itu merupakan hal yang lumrah dilakukan orang yang sedang depresi atau shock. Pratt mengungkapkan bahwa kematian suaminya dikarenakan jatuh dari atap apartemennya 6 hari yang lalu. Kemudian Carson menginterogasinya mengenai detail kematian suaminya itu.
Kapten Rich kembali menanyakan ke para kru, tapi tetap tidak ada satupun yang melihatnya. Carson juga tak luput dari pertanyaan yang sama, tapi tetap jawabannya tidak tahu. Pratt bersikukuh untuk mencari Julia dari pangkal sampai ujung pesawat. Kapten Rich akhirnya setuju dan menyuruh para kru untuk mulai mencari Julia ke semua penjuru, walaupun dia sambil kesal menatap Pratt. Lampu di kabin dinyalakan dan terdengar pengumuman kepada semua penumpang untuk tidak meninggalkan kursinya masing-masing. Sementara itu, Stephanie turun ke ruang avionik. Namun tetap saja tak ada hasil. 2 orang kru laki-laki dan perempuan bukan malah mencari, mereka malah asik bercanda. Saat Pratt sibuk mencari, dia melihat seorang penumpang pria Timur Tengah yang dia curiga telah menculik putrinya. Pratt meminta kapten untuk mencari Julia di ruang kargo. Kapten Rich kesal dan mengatakan bahwa terdapat ratusan penumpang di pesawat itu yang luput dari perhatiannya karena mengurusi wanita yang sepertinya delusi. Pratt tidak terima, lalu dia berlari ke pria Timur Tengah tadi dan mengatakan bahwa mereka mungkin terlibat. Pria itu kesal karena dituduh. Lalu ia menunjukkan bukti penerimaan resi hotel sekaligus menegaskan bahwa pria itu berada di Berlin dalam rangka bisnis. Lalu terjadi kekacauan. Pratt memaksa pria itu untuk mengaku. Mereka berkelahi. Carson kembali menanyakan apakah benar David tewas terjatuh dari atap apartemen mereka. Dia meragukannya. Bisa saja ia bunuh diri karena merasa tidak tahan dengan keegoisan dan kegilaan Pratt. Tidak lama kemudian, Kapten Rich menerima pesan dari rumah sakit di Berlin bahwa ternyata Julia sudah meninggal bersama ayahnya. Mereka pun beranggapan bahwa Pratt berhalusinasi akibat pengaruh obat dan juga depresinya. Sampai-sampai ia mengarang cerita bahwa Julia masih hidup dan bersamanya menumpang pesawat tersebut. Tentu saja Pratt memprotesnya karena dia sangat yakin bahwa Julia ikut bersamanya. Bahkan dia menggendongnya ketika akan naik ke mobil menuju bandara. Carson merasa bahwa Pratt adalah sebuah ancaman dengan mengarang ceritanya itu. Ia lalu memborgol dan menahannya di kursi. Kemudian, seorang terapis psikolog menghampiri dan berusaha untuk menenangkannya. Pratt sempat meragukan kewarasannya, sampai dia menemukan gambar hati yang dibuat Julia pada kaca jendela pesawat yang ditiupkan dari uap mulutnya. Pratt semakin yakin bahwa ada kejanggalan. Dia pun minta izin ke toilet, lalu menyusun rencana dengan menjebol langit-langit toilet untuk bisa masuk ke atapnya dan mencari Julia sendirian. Dia menyabotase peralatan elektronik pesawat yang membuat seolah-olah pesawat hilang tekanan. Hal ini membuat seluruh penumpang beserta kru panik. Selang oksigen pun secara otomatis keluar ke masing-masing kursi. Tetapi hal ini disadari oleh Kapten Rich bahwa Pratt lah orang di balik semua itu. Dalam kekacauan tersebut, Pratt menaiki lift makanan untuk menuju ke dek barang di lantai bawah, di mana terdapat peti mati suaminya. Dia lalu membuka kuncinya karena curiga Julia ada di dalamnya, tetapi dia hanya menemukan jasad suaminya saja. Pratt kembali ditahan oleh Carson dan diantarkan kembali ke kursinya, sambil dijelaskan bahwa pesawat tersebut akan mendarat darurat di Bandara Goose Bay, Newfoundland, Kanada, di mana Pratt akan diamankan dan ditahan. Ketika Carson kembali menahan Pratt, mereka disambut tepuk tangan oleh para penumpang yang berasumsi bahwa biang keonaran telah ditangkap dan kali ini tidak akan bisa bebas lagi. Pratt kemudian memohon kepada Carson untuk tetap mencari putrinya. Namun dia hanya diam, lalu memanggil Stephanie untuk menemani Pratt. Carson berkilah ingin berbicara dengan Kapten Rich. Diam-diam, Carson turun ke ruang mesin. Di sana, dia terlihat mengambil bom yang disisipkan di dalam peti mati David berikut detonatornya, lalu memasang bomnya tepat di ruang avionik.
Di situ tampaklah Julia yang sedang tertidur pulas. Ternyata selama ini Carson-lah dalang dari semua ini. Ia berencana untuk membajak pesawat tersebut demi uang tebusan $50 juta. Ia menargetkan untuk menjebak Pratt karena Pratt tahu luar dalam pesawat ini. Maka ia menculik Julia agar Pratt membuka kunci peti mati suaminya di mana Carson telah menaruh bomnya. Lalu dengan liciknya, Carson membohongi Kapten Rich dan memutarbalikkan fakta bahwa Pratt adalah seorang teroris. Carson berbohong kepada Rich bahwa Pratt mengancam akan mengebom pesawat kecuali uang tebusan ditransfer ke suatu rekening bank dan sebuah pesawat harus disiapkan untuknya saat mendarat. Lalu Stephanie memanggil Carson. Terungkap bahwa Stephanie selama ini bersekongkol dengan Carson. Namun di sini ia mengatakan bahwa ia sudah tidak mau terlibat lagi karena hampir dicurigai. Tetapi Carson meyakinkan Stephanie bahwa seluruh rencana berjalan dengan sangat baik. Kapten Rich menelponnya bahwa uang sudah ditransfer sesuai dengan permintaan. Carson kemudian mengatakan bahwa pesawat akan mendarat di Newfoundland sementara FBI akan mengepung dan menahan Pratt. Pratt masih tak percaya dengan semua yang telah terjadi. Ia harap-harap cemas sambil memandang keluar jendela pesawat yang akan mendarat. Para penumpang pun kebingungan karena pesawat akan mendarat darurat di antah berantah. Sebelum turun dari pesawat, Kapten Rich dengan sewotnya mengatakan kepada Pratt bahwa uang tebusan telah ditransfer. Pratt otomatis merasa bingung dengan hal itu. Pratt menyadari bahwa semua ini adalah ulah Carson. Dia memanfaatkan situasi itu untuk memutarbalikkan fakta dan membuat seolah-olah Pratt adalah terorisnya. Ketika semua orang telah turun dari pesawat, Pratt memerintahkan Carson untuk tetap bersamanya di dalam kabin. Dia lalu menyerang Carson dengan tabung pemadam api, lalu memborgolnya ke handrail tangga. Dia kemudian menemukan detonator bom di sakunya dan mengambilnya. Sesaat kemudian, muncullah Stephanie dan Pratt langsung melarikan diri. Carson berhasil melepas borgolnya dan Pratt berlari menyelamatkan diri menuju ruang kokpit dan menguncinya. Dia mengecoh Carson dengan melemparkan sebuah map ke atap kabin yang seolah-olah itu adalah dirinya yang sedang menuju ke tempat lain. Ketika keadaan aman, Pratt keluar. Lalu dia bertemu lagi dengan Stephanie. Pratt menghadiahkan bogem mentah kepadanya. Lalu Stephanie turun dari pesawat sambil menahan rasa sakit. Pratt kembali mencari putrinya menuju ruang avionik. Dan benar saja, ternyata Juliet tertidur pulas di situ. Rupanya Carson telah membiusnya. Dia langsung memeluk dan membebaskannya. Carson naik pitam. Dia menghampiri Pratt sambil berkata bahwa dialah yang sebenarnya telah membunuh suaminya demi menyelundupkan bahan peledak ke dalam pesawat melalui peti mati. Dengan begitu, akan lolos dari pemindaian saat di checkpoint bandara. Menyadari hal itu, Pratt langsung membawa Julia ke palka yang anti ledakan. Carson menembaknya, tapi meleset. Lalu Pratt menyalakan detonator dan meledakkan pesawat sekaligus membunuh Carson. Para penumpang dan kru menyaksikannya dengan kaget. Tetapi sesaat kemudian Pratt muncul sambil menggendong putrinya dan berjalan menuju hanggar. Hal ini tentu saja membuat mereka semua keheranan dan akhirnya percaya bahwa selama ini Pratt berkata jujur mengenai penculikan putrinya itu. Keesokan paginya, Kapten Rich menghampiri Pratt dan meminta maaf karena tidak percaya dengannya. Lalu Stephanie tampak dibawa oleh FBI untuk diamankan. Bukan itu saja, agen FBI memberitahunya bahwa kepala kamar mayat RS di Berlin juga terlibat dalam konspirasi itu dan telah menangkapnya. Pratt akhirnya dijemput oleh sebuah mobil van yang akan membawanya ke tujuan akhir. Sambil menggendong Julia, dia berjalan menerobos kerumunan para penumpang yang terlihat mengaguminya atas keberanian dan perjuangannya. Julia sadar dan bangun dari tidurnya, dan dengan polosnya dia bertanya kepada ibunya,
apakah kita sudah sampai? Salah satu penumpang, yaitu pria Timur Tengah yang dahulu dicurigainya, membantu Pratt untuk mengangkat koper ke mobil van yang telah menunggunya, lalu pergi. Itulah ending dari film Flight Plan. Sebelum kalian tutup video ini, jangan lupa cek video-video lain dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.